Kembali bersama kami, Presiden Prabowo Subianto kembali menyindir soal narasi Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Prabowo mempersilahkan pihak-pihak yang sering menyampaikan narasi negatif soal Indonesia untuk kabur ke Yaman. Presiden Prabowo saat berpidato di acara groundbreaking proyek di Cilacap, Jawa Tengah, menyatakan Indonesia kini mulai hidup secara mandiri. Namun ia heran karena saat ini masih ada pihak yang menyuarakan narasi-narasi negatif seperti Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Prabowo mempersilahkan jika mereka ingin kabur dari Indonesia. Presiden juga mengingatkan masyarakat khususnya para intelektual lebih objektif melihat kondisi Indonesia dan perkembangan situasi global. Presiden menyebut Indonesia kini dianggap negara paling aman di dunia. Gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya burem, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, ya. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, ya. Lihatlah. Ya. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Ya. Kabur aja deh. Iya kabur aja biar kita nggak gaduh. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal narasi Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Prabowo mempersilahkan pihak-pihak yang mengusung narasi negatif soal Indonesia itu agar kabur ke Yaman. Bagaimana kemudian membaca pernyataan Presiden Prabowo ini? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini politisi Partai Gerindra Sugiat Santoso dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Apa kabar? Baik sejauh itu. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini. Jadi disinggung lagi soal Indonesia gelap, kabur aja dulu, terus nyindir siapa yang mengkritik kabur aja ke Yaman ini. Pak Sugiat mau nyasar siapa sebetulnya? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto terkait dengan kritiknya atas narasi-narasi pesimistik seperti Indonesia gelap atau kabur saja dulu itu pesannya dua hal, yaitu terkait pertama penguatan semangat nasionalisme. Bahwa kalau kita belajar dari founding father kita, bagaimanapun situasi bangsa ini, ya katakanlah sesusah apapun situasi bangsa ini, bahwa kita tetap harus memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita besar dari bangsa ini. Bukan malah membangun narasi-narasi seolah bangsa lain itu jauh lebih indah, jauh lebih enak, jauh lebih bahagia daripada ketika mereka hidup di Indonesia. Itu kan menyinggung semangat nasionalisme. Yang kedua adalah semangat optimisme, bahwa kritik-kritik yang tidak memberi solusi dan itu lebih besar daripada membangun narasi-narasi pesimis, saya pikir itu tidak memberikan dampak yang sangat positif bagi pembangunan bangsa ini kan. Jadi ada dua pesan yang ingin disampaikan Pak Prabowo, ayo kita semangat nasionalisme itu jangan diremehkan atau direndahkan dengan narasi-narasi yang seolah-olah Indonesia ini sebuah negara yang tidak baik bagi mereka. Dan yang paling penting adalah optimisme. Dan memang kan secara data bahwa dibandingkan misalnya dengan negara lain yang juga mengalami krisis energi, krisis pangan, bahwa Indonesia masih dalam koridor yang on the track untuk melaksanakan tujuan-tujuan berbangsanya. Tapi tujuannya mau disasar ke siapa? Kritik itu kembali diungkit lagi oleh Presiden, Pak. Ya selama ini kan semenjak era digital banyak sekali misalnya kritik-kritik yang sesungguhnya itu tidak membumi terhadap realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat kan. Misalnya kan selama ini kan seolah-olah karena viral itu merupakan bagian dari aspirasi publik. Padahal kalau kita cek di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat, bahwa masyarakat misalnya terkait dengan program MBG. Berapa banyak misalnya masyarakat yang itu patungan membangun dapur MBG itu kan menunjukkan bahwa ada semangat gotong royong, semangat optimisme bahwa program ini akan berjalan baik dan bisa memberikan sumbangsi yang sangat
sangat besar lah terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Tidak pernah misalnya dalam sepanjang sejarah ada begitu banyak kelompok masyarakat yang mau menyisihkan ekonominya, misalnya uangnya itu untuk membangun dapur, dan itu mungkin sekitar 2 tahun bisa balik modal. Tapi lihatlah yang terjadi, berapa puluh ribu sekarang dapur MBG yang dibangun oleh masyarakat dengan patungan, dengan dana yang sangat mandiri, dan itu kembaliannya mungkin sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Itu menunjukkan bahwa masyarakat di level bawah itu lebih optimis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang atau program yang sudah diambil oleh Pak Prabowo Subianto. Sorry saya potong Pak. Kalau dalam konteks yang disampaikan di Cilacap kemarin itu Pak Prabowo juga menyinggung, hey orang-orang pintar. Jadi orang-orang pintar ini maksudnya ke siapa kalau gitu Pak? Ya bisa saja bahwa selama ini senior-senior yang melakukan kritik, apalagi kan selama ini kan ada semacam kemarin ada narasi Indonesia gelap, itu kan sangat menyinggung harkat nasionalisme kita kan, seolah-olah ini bangsa sedang sangat menderita sekali kan. Dan ada sebuah narasi kabur saja dulu lebih enak di luar negeri kan, itu kan menyinggung nasionalisme kita. Dulu kalau panding pader kita berpikir seperti itu, misalnya Hatta sudah enak-enak dia di Belanda, kalau dia berpikir sangat sangat receh seperti itu, dia nggak mau balik ke Indonesia, Indonesia nggak akan merdeka. Kita butuh orang pintar, intelektual, aktivis, segenap elemen bangsa untuk katakanlah atas dasar nasionalisme itu jangan kita remehkan Indonesia ini di mata diri kita sendiri kan, saya pikir itu. Nah, Bung Rey, menurut Anda pernyataan Pak Prabowo kembali mengungkit masalah Indonesia gelap, kabur aja dulu, ini mau disasar ke siapa? Ya, saya juga kurang tahu ya, karena Pak Prabowo mengungkit apa yang sebenarnya sudah lama atau bahkan mungkin pada tingkat tertentu sudah mulai ditinggalkan orang gitu ya. Kabur aja dulu itu kan seingat saya awal-awal Januari dahulu ya munculnya gitu. Nah, jadi sekarang sudah berapa bulan tuh, 3 bulan orang sudah agak lupa dengan tagar itu, tapi Pak Prabowo ternyata masih ingat gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat apa yang sudah adem di tengah masyarakat dibangkitkan lagi oleh Pak Prabowo gitu loh. Kembali berarti tujuannya buat apa kalau gitu menurut Anda? Saya juga nggak tahu ya, karena saya lihat Pak Prabowo akhir-akhir ini agak sensi ya gitu. Setelah mungkin peristiwa halal bihalal kemarin. Jadi banyak hal kemudian yang dipandang, dilihat ya sebagai sesuatu yang tidak menggembirakan lah bagi beliau gitu. Meskipun di tengah-tengah itu beliau selalu berujar ya perlunya kritik lah inilah gitu. Ini halal bihalal ini maksudnya halal bihalal yang pengamat waktu itu? Iya, kan ke sana tuh. Tapi ya kalau pidato beliau itu kan banyak aspek tuh. Jadi setidaknya 3 tuh kan yang disasar ya. Pertama adalah anak-anak Gen Z yang membuat tagar dahulu soal kabur aja dulu. Kedua adalah kaum intelektual yang ia sebut sebagai tidak patriotik dan nasionalis gitu ya. Dan yang ketiga adalah ya pesaingnya dulu ya kan yang dikait-kaitkan dengan kabur aja ke Yaman gitu. Jadi di pesaing spesifiknya maksudnya kemana nih Bang? Enggak, itu tadi udah 3 kelompok itu yang disasar. Kelompok Gen Z yang dulu buat tagar kabur aja dulu ya kan. Lalu kelompok intelektual yang ia sebut sebagai tidak patriotik dan nasionalis. Dan juga kelompok saingan politiknya yang ia sebut sebagai kabur aja ke Yaman gitu. Oke. Jadi 3 kelompok ini disebutkan oleh Pak Prabowo dalam satu napas ya, dalam satu pembicaraan gitu. Oke, Pak Sugiat, kalau kata Bung Rey, ini Pak Prabowo lagi sensi semenjak ada setelah halal bihalal pengamat waktu itu. Benarkah begitu, Pak Sugiat? Ya, saya pikir apa yang disampaikan Pak Prabowo tidak mengarah ke satu personal, tidak. Dia ingin mengingatkan kita, apalagi generasi muda kita, apalagi apa yang menjadi perbincangan di publik lah. Dia kan itu menunjukkan bahwa dia membaca apa yang menjadi perbincangan di media sosial, bahwa tema-tema yang menjadi tagar di media sosial itu dia respon. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi Pak Prabowo tidak anti kritik, tapi dia ingin menjelaskan ada yang sangat lebih substansi daripada apa yang menjadi kritik-kritik publik yang tersebar di media sosial. Saya pikir bukan misalnya dalam konteks istilah kabur saja ke Yaman, itu saya pikir itu tidak mengarah ke satu kelompok atau satu orang. Bisa saja bahwa itu semangatnya jangan dianggap Indonesia ini itu lebih menderita daripada negara-negara lain kan. Bahwa kita dikaruniai
apalah kekayaan musim, kekayaan sumber daya dan kekayaan budaya, tinggal di Indonesia, tidak ada perang, negara paling aman, seolah-olah bahwa tinggal di Indonesia itu sangat menderita. Itu yang ingin disampaikan pesan oleh Pak Prabowo, bahwa jangan sampai gara-gara kita merasa ya semangat nasionalisme itu jangan sampai tergerus oleh hal-hal yang bersifat tidak substansi. Saya pikir itu tidak Oke. mengarah ke Nah, itu Bung Rey. Jadi kan ada semangat optimisme, ditambah lagi ada penegasan di pidato Pak Prabowo bahwa kini Indonesia dianggap sebagai negara paling aman di dunia. Ada semangat optimisme yang ditumbuhkan di situ. Ya kalau optimisnya ngapain juga meledek orang lain kan? Kan memang sudah tugas dan kewajiban Pak Prabowo untuk meyakinkannya. Kalau pidato yang kemarin itu lebih dari sekedar mengajak optimisme, tapi meledek sebagian warga negara. Dan kalau tentu dalam perspektif saya ya nggak patut. Mana ada kepala negara di dunia ini yang yang menyuruh warga negaranya kabur aja kalau mau kabur gitu kan. Dan ini bukan kali pertama ya presiden meledek sebagian warga negaranya gitu. Sebelumnya kan beliau mengatakan anti asing, ya. Lalu para intelektual yang nggak patriotik, nggak nasionalis. Apa yang intelektual yang nggak patriotik, nggak nasionalis itu? Ya didefinisikan sendiri oleh Pak Prabowo. Ya, jadi yang menurut beliau yang nasionalis itu ya begini, begono gitu. Gitulah kira-kira. Di luar itu ya dianggap nggak nasionalis. Kan hari ini misalnya kita baca Menteri Hak Asasi Manusia akan buat definisi kira-kira gitu ya, mana aktivis yang apa istilahnya itu ya layak dibantu, aktivis yang sesungguhnya di bidang hak asasi manusia, mana yang tidak gitu. Jadi definisi-definisi akan dibuat sendiri oleh Pak Prabowo, mana ilmuwan yang patriotik, mana ilmuwan yang nasionalis ya akan dibuat sendiri definisinya. Oke. Dan termasuk ya meledek yang terakhir kali ini adalah soal Yaman. Saya tidak mengerti kok sampai negara disebutkan oleh presiden untuk tempat singgah, tempat kabur warga negaranya gitu. Nah, oke, Pak Sugiat bantu jelaskan kenapa sampai keluar ada negara di situ. Buat mereka yang mau kabur aja ya udah kabur aja ke sana gitu. Ya, saya pikir itu tidak dalam konteks meledek, Bang Ray kan. Memang gaya komunikasi Pak Prabowo kan gaya komunikasi yang tanpa basa-basi. Sesekali bahwa ada semangat humor di situ. Saya pikir jangan terlalu serius kita seolah-olah itu sesuatu yang katakanlah meledek. Tidak, saya selama sejak awal bersama Pak Prabowo misalnya membangun dan mendirikan Gerindra, memang gaya khas beliau dalam berkomunikasi tanpa basa-basi dan sesekali bahwa ada rasa humornya di situ. Tapi yang paling penting kan bukan itu. Yang paling penting ada substansi filosofis yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat itu, yaitu tentang bagaimana kita menjaga semangat nasionalisme dan menjaga optimisme. Walaupun memang ya namanya juga pemerintahan, tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tapi jangan karena kita melihat hanya kekurangan-kekurangan saja, lalu kemudian kita membangun narasi yang sesungguhnya itu tidak menambah dampak positif apapun bagi pembangunan bangsa. Saya pikir itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi dari Coba berbagai kalau macam sekiranya kita buat ininya ya, Bung ya. ya gimana? Coba kalau kita buat redaksinya begini kira-kira. Pejabat ya negara yang tidak becus bekerja kabur aja dari Indonesia. Kira-kira apa tanggapannya Ya. tuh? Ini narasi ya, jangan dibilang nanti saya makar juga gara-gara ini loh ya. Nah, saya pikir begini. Jadi ya Misalnya harus kan, dipastikan dulu ini kalimat diskusi ya, supaya tidak ada nanti yang melaporkan makar itu. Masa ada Rerang Kuti meminta pejabat negara kabur dari Indonesia kan? Pak Sugiat silakan. ya saya pikir ya mungkin gaya komunikasi Bang Ray ya berbeda dengan gaya komunikasi Pak Prabowo. Tapi kalau saya melihat itu tidak dalam konteks, sekali lagi saya sangat berbaik sangka bahwa, dan saya juga ya bisa merasakan suasana kebatinan ketika Pak Prabowo menyampaikan itu, bahwa sekali lagi gaya bicara, gaya komunikasi Pak Prabowo itu ya seperti itu, tanpa basa-basi, dan sesungguhnya ada semangat humor di situ kan. Tapi kita kan tidak ingin membahas recehan seperti itu. Kita ingin bahwa beliau, pemerintahan sekarang sedang berusaha bersungguh-sungguh misalnya membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik kan. Bagaimana misalnya Pak Prabowo melawan apa yang menjadi musuh bebuyutan Bang Ray dan kawan-kawan selama ini, misalnya oligarki. Bayangkan di pemerintahan Pak Prabowo
itu sudah lebih dari 5 juta hektar lahan yang dikuasai oligarki, dan selama ini itu adalah memenuhi keserakahan oligarki, itu secara tegas diambil oleh pemerintahan Pak Prabowo, dan itu rencananya akan digunakan bagaimana untuk kesejahteraan rakyat. Saya pikir itu yang perlu didukung, Oke. bahwa pemerintahan sekarang sedang berusaha, walaupun sesungguhnya tetap ada kekurangan-kekurangan, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi jangan kita lihat kekurangan itu untuk membangun sebuah narasi yang kita malah tidak mencintai bangsa. Sebetulnya Bang Rai, isu-isu seperti gelap, kabur saja dulu, itu sebetulnya masih ada. Kemarin misalnya, saya misalnya di Komisi 13 DPR terkait dengan imigrasi atau ekspatriat atau kewarganegaraan. Ada beberapa misalnya diaspora kita, warga negara kita yang anaknya punya warga negara Inggris misalnya, warga negara asing misalnya, itu jauh lebih bangga untung anakku sudah warga negara asing, bukan warga negara Indonesia. Kalau itu tidak disikapi secara serius, saya pikir ini menjadi kelangsungan bangsa. Apalagi sudah kami tangkap poin dari situ. Mohon maaf, kita sambil perbaiki dulu sinyalnya Pak Sugiyat. Semangat nasionalisme itu kan agak terkikis. Oke. Saya akan kasih kesempatan Bung Rey untuk menanggapi itu karena ada contoh kasusnya di situ Bung Rey. Saya akan kasih kesempatan Bung Rey di segmen berikutnya ya. Kita jeda dulu, tetap di Kompas TV. Bung Rey, ada contoh kasus warga negara kita yang harusnya bangga jadi warga negara Indonesia malah jadi bangga dengan status warga negara di negara orang. Makanya kemudian Pak Prabowo menyinggung itu lagi, masalah Indonesia gelap dan kabur aja dulu itu. Iya, pertama kan pemerintah sendiri sudah mengatakan bahwa tidak semua warga negara itu dapat dipuaskan. Nah, tapi tidak karena itu kemudian mereka diledek juga, gitu loh kira-kira tuh. Nah, yang kedua adalah kan bukan hanya apa namanya itu ya rakyat yang katakanlah misalnya mengungkapkan kata-kata sinisme terhadap pemerintah, tapi juga pemerintah kan seringkali mengungkapkan kata-kata sinisme kepada rakyatnya sendiri. Saya kira udah banyak sekali ya kata-kata sinisme yang diungkapkan kepada masyarakat. Misalnya mereka yang menolak MBG nggak tahu bersyukur gitu ya. Dan termasuk menurut saya ungkapan yang menyebut bahwa pembangunan yang sekarang ini ya yang membuat sebagian orang mengkritiknya dianggap orang yang tidak bersyukur. Itu kan juga sinisme. Jadi kritik kemudian dibalas dengan dianggap sebagai sinisme terhadap pemerintah. Dan anggapan sinisme terhadap pemerintah itu sebetulnya adalah sinisme juga terhadap para pengkritik gitu. Nah, jadi lebih unik lagi adalah kita mulai melihat gejala sekarang di mana definisi mulai dibuat sendiri oleh pemerintah. Kritik boleh tapi, ya kan, kebebasan ada tapi, demokrasi berkembang tapi, ya kan, dan pakai tapi. Nah, tapi ini kan definisi yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Kemudian ini menurut saya ya nggak lebih dan nggak kurang tuh meniru gaya Orde Baru. Orde Baru kan juga dulu begitu kan, bahwa kebebasan dijamin, tetapi harus etikanya. Kritik boleh asal membangun. Oke. Nah, apa yang disebut dengan kritik membangun? Mereka sendiri yang buat definisinya juga, bukan kita gitu ya. Intelektual harus patriotik. Apa yang disebut dengan patriotik? Tergantung pemerintah juga definisinya, bukan definisi umum, gitu kira-kira. Makanya ketika muncul sekarang ya kritik-kritik yang cukup keras terhadap apa namanya itu ya pemerintah yang dilakukan oleh sebagian intelektual, lalu dicap para intelektual itu sebagai tidak patriotik. Nah, Pak Sugiyat, sorry saya potong di situ Bung Rey. Pak Sugiyat, dari sekian banyak narasi yang muncul di media sosial, Pak Prabowo kan mengungkit dua hal ini lagi. Indonesia gelap, kabur aja dulu. Seberapa mengganggu ini sebetulnya buat Pak Prabowo sampai itu diungkit lagi? Ya kalau menurut kami bahwa narasi-narasi yang terkait dengan misalnya isu Indonesia gelap, kabur saja dulu, itu menyinggung semangat nasionalisme kita. Saya pikir itu tidak boleh dianggap remeh. Apalagi terkait dengan ya bagaimana generasi muda kita, generasi Z kita itu bisa nasionalisme tumbuh untuk mencintai bangsa ini. Tapi saya ingin mengkritiki apa yang disampaikan oleh Bang Rey tadi. Ya memang kritik boleh tapi itu kan batasan Bang. Demokrasi boleh tapi. Jadi kan saya pikir Bang Rey juga pasti memahamilah bahwa demokrasi ada batasan, kritik ada batasan. Batasannya apalah? Batasannya ya misalnya terkait dengan etika, sopan santun, dan tidak mengumbar kebencian dan lain sebagainya.
kita kan tidak menganut apa ya, yang menjadi ideologi atau cara berpikir, cara hidup liberal kapitalisme yang seenak kita sendiri kan. Kalau itu yang kita berlakukan, maka akan sangat berbahaya. Apalagi kalau kita merujuk kembali misalnya dengan nilai-nilai luhur yang terkandung misalnya di Pancasila atau semangat-semangat luhur yang terkandung di budaya kita kan. Saya pikir ya so far masih sangat sangat relevan apa yang menjadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya pikir ini menjadi diskursus kita bagaimana semangat nasionalisme, semangat optimisme itu perlu dibangun dalam konteks untuk memberikan sumbangsih moral atau sumbangsih filosofis bagi keberlangsungan bangsa ini. Kalau narasi misalnya kabur saja dulu itu dibiarkan dan itu terus menggelinding, akan sangat berbahayanya bagi masa depan bangsa ini. Misalnya kalau generasi muda kita yang suatu saat akan memimpin bangsa ini itu menganggap remeh ber-Indonesia, menganggap remeh katakanlah berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Saya pikir itu yang menjadi catatan filosofis dan catatan penting dari yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Mungkin bahasa gampangnya adalah bebas tapi jangan bablas gitu maksudnya Bung Rey. Ya sepakat, udah pas lah itu. Ya iya, tapi setelah tapi itu yang mendefinisikannya pemerintah, bukan masyarakat umum. Ya kan gini. Misalnya bebas tapi harus punya etika. Etika yang seperti apa? Etika yang diingini oleh pemerintah. Gini Bang Ray. Tapi ada batasannya. Batasannya kayak apa? Batasan yang dibuat definisinya sendiri oleh pemerintah. Ini kurang lebih sama seperti Orde Baru. Orde Baru juga kan presiden sekarang ini kan berdialog dengan banyak orang. Lah di zaman Orde Baru juga Soeharto dialog. Tapi kan nggak dijamin keamanannya setelah dialog gitu loh. Gimana mau ditanggapi tadi Bang Sugiat? Ya saya pikir kan gini Bang Ray kan, ya tidak ada juga misalnya apa yang disampaikan oleh Bang Ray itu menjadi sebuah keputusan pemerintah. Itu kan dialektika saja, bahwa ada pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita itu menafsirkan tentang apa yang menjadi cara berpikir berbangsanya. Saya pikir itu pun juga diberi ruang dan kebebasan kan. Tapi kan itu tidak menjadi sesuatu yang diwajibkan untuk diikuti atau dipatuhi misalnya kan. Itu kan diskursus apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu kan diskursus lah misalnya kan. Saya pikir tidak perlu yang dikhawatirkan lah untuk itu kan. Misal jangan disamakan dengan apa yang terjadi misalnya pada saat Orde Baru. Kalau Orde Baru itu kan secara kelembagaan misalnya tafsir Pancasila, tafsir demokrasi, tafsir bernegara. Saya pikir ini masih dalam batas berdialektika, berdiskursus, dan itu dalam konteks pencerahan bagi anak-anak bangsa. Gitu Bung Rey, gimana tuh? Iya. Artinya jangan ada dong definisi yang disebut dengan intelektual patriotik, kaum intelektual nasionalisme. Siapa yang menyebut misalnya saudara Saiful Mujani itu nggak patriotik? Dia nggak pernah kabur dari Indonesia, keluarganya misalnya nggak pernah tersandung kasus makar, dan sebagainya. Dia menyumbangkan hampir seluruh ilmu pengetahuannya demi kemajuan Indonesia. Kan cuma beda posisi aja. Kan satu sebagai intelektual, satu sebagai pemerintah itu. Nah, kelompok intelektual yang melakukan kewajiban intelektualnya. Apa kewajiban intelektualnya itu? Ya mengkritisi pemerintah yang dianggap lalai. Lalu jangan dibuat ucapnya nggak patriotik, nggak nasionalis, dan sekarang berhadapan dengan kasus hukum yang disebut dengan makar. Silakan sekarang kalau saya bandingkan misalnya. Singkat saja Pak Sugiat, silakan. Kalau terkait dengan misalnya apa yang disampaikan oleh Bang Saiful Mujani, saya pikir kan tidak ada juga misalnya satu suara yang menjadi itu suara pemerintah yang mengatakan misalnya Saiful Mujani itu melakukan makar kan. Tidak, itu kan ada dong. Kan yang menyebut pertama kali makar itu kan staf ahli presiden. Saya pikir begini Bang, harus dibedakan misalnya Bang Ray, harus dibedakan misalnya itu menjadi sebuah suara pemerintah atau itu menjadi analisis atau menjadi pemikiran dari orang per orang. Toh sampai sekarang misalnya pasca apa yang diucapkan oleh Bang Saiful Mujani, ya dia masih bebas berpendapat, masih ya jangan seolah-olah bahwa karena Pak Prabowo presiden ini seperti seramnya pada zaman Orde Baru, kan tidak. Tidak ada lagi menjadi intervensi pemerintah dalam konteks katakanlah terhadap tokoh-tokoh yang dianggap misalnya kritis kan. Kan tidak seperti itu terjadi sekarang. Ini tampaknya
Oke, diskursus ini tampaknya akan panjang tapi kita berikan sesinya di kesempatan yang lain. Tapi setidaknya kita sudah dapat poin dari Baik. masing-masing. Pak Sugiat, Bang Rey, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu Sama-sama, semuanya. Assalamualaikum, selamat malam.